Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cepi Sopian dengan NIM B1B1230035. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat selama 1 semester dengan mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Jadi, apa itu ekologi? Jadi, ekologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eko atau oikos, yaitu rumah, dan logi atau logos itu sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi pemerintahan itu adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai sebab akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah secara vertikal maupun horizontal dan dengan masyarakatnya. Menurut Profesor F. Riggs menyebutkan ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan. Yang pertama, keadaan penduduk. Lalu yang kedua ada struktur sosial, yang ketiga ada sistem ekonomi, yang keempat ada ideologi negara, dan yang kelima ada sistem politik. Dan ada juga beberapa ilmu yang berhubungan dengan ekologi. Contohnya di ilmu sosial, ilmu mikrobiologi, bioteknologi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga ilmu matematika, fisika, kimia, vasektomi ataupun genetika, sejarah, geologi, dan lingkungan. Lalu saya mempelajari juga tentang penyelenggaraan pemerintahan, di mana proses apa itu penyelenggaraan pemerintahan? Penyelenggaraan pemerintahan adalah proses pengolahan dan pelaksanaan kewenangan oleh lembaga-lembaga negara untuk mencapai tujuan negara, seperti kesejahteraan masyarakat, keadilan, lalu implementasi program dan penguasaan pelaksanaan kebijakan publik, di mana itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Lalu ada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama itu good governance atau tata kelola yang baik. Lalu ada demokrasi, lalu yang ketiga ada supremasi hukum, dan yang keempat ada desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, ada juga faktor-faktor penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, struktur organisasi pemerintahan. Yang kedua, SDM aparatur negara. Yang ketiga, kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, sistem hukum dan regulasi. Lalu yang kelima, ada lingkungan politik dan stabilitas keamanan. Lalu yang keenam, ada kondisi ekonomi dan anggaran negara. Yang ketujuh, ada dinamika global dan kebijaksanaan internasional. Lalu yang terakhir, ada partisipasi dan kontrol masyarakat. Tapi ada beberapa juga tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemerintah. Yang pertama yaitu godaan untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu ada ketimpangan pembangunan dan birokrasi yang berbelit-belit, di mana menurut saya tantangan yang ada di penyelenggara pemerintah ini adalah tantangan kuno, sejak zaman dulu sudah ada seperti itu. Lalu setelah itu saya juga mempelajari tentang studi kasus, di mana bahwasanya jika kita ingin membuat ataupun melaksanakan usaha ataupun proyek, itu kita harus mengutamakan AMDAL ataupun risiko-risiko yang akan timbul ketika kita membuat usaha ataupun membuat proyek tersebut. Contohnya, misalnya kita membuat pabrik tahu di sekitar perumahan warga. Jelas ada efek samping dari pengolahan proses pembuatan tahu itu. Yang jelas ada limbah tahunya, itu akan mengalir kemana dan nanti bermuara di mana, apakah mengganggu ekosistem sekitar ataupun tidak, dan apakah masyarakat setuju atau tidak, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.